Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Helwia. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan model continuous evaluation. Ini adalah evaluasi program pembahasannya. Jadi ada model-model banyak sekali. Teman-teman semua yang terkait dengan program evaluasi program, atau mungkin yang sedang belajar atau mungkin sedang research, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan ilmunya. Ya, kita coba yuk diskusi, kita bahas gitu ya terkait dengan ini. Nah, evaluasi model continuous yang biasa tokonya adalah stack gitu ya, mempunyai 3 tahap nih. Yaitu yang pertama adalah input gitu, antecedents gitu ya. Sebuah kondisi yang sebelum instruksi atau program yang mungkin berhubungan dengan hasil. Ya. Jadi attendance itu adalah kondisi awal sebelum program diimplementasikan. Misalkan latar belakang guru dalam perencanaan program penilaian, terus kurikulum yang sesuai, terus ketersediaan sumber daya manusia gurunya nih, gitu ya. Terus juga mana adalah contoh dari antecedents evaluator yang menggambarkan di penelitian evaluasi, gitu ya. Jadi kita bicaranya adalah di inputnya nih yang pertama, gitu. Jadi ada hasilnya. Tapi ini contohnya memang Helwia sengaja mengambil dari pendidikan gitu ya. Terus yang kedua adalah proses, jadi transaction. Itu pertemuan dinamis nih antara yang merupakan proses instruksi, kegiatan proses dan lain sebagainya, juga transaction yaitu adalah proses pelaksanaan programnya gitu ya. Jadi misalnya interaksi guru dengan siswa. Jadi siswa dengan siswa gitu, penulis dengan pembaca, orang tua dengan konselor, kemudian partisipasinya, atau mungkin seperti kayak lihat dengan penonton teman-teman semua yang sedang menyimak ini gitu, itu namanya jadi proses transaction gitu ya. Jadi dinamis nih ya gitu ya, antara proses instruksi bahwa kegiatan-kegiatan proses pembelajaran dan bla 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 nya tentunya juga interaksinya juga gitu. Jadi terlihat nih transactionnya gitu ya, transactionnya gitu ya. Terus ada outcomes yang ketiga, hasil. Nah, dampak dari pengalaman pembelajaran, pengamatan dan hasil tenaga kerja. Jadi kalau pengamatan pembelajaran itu macam-macam ya, jadi ada pengamatan juga. Jadi outcomes-nya adalah dampak implementasi pada akhir program. Contohnya gitu ya, performance guru, peningkatan kinerja tentunya sebelum program dilaksanakan, tentunya juga kemampuan-kemampuan siswa dan sikap-sikap dari pengalaman harian dalam kegiatan penilaian, dan hasil informasi yang mencakup pengukuran kepada guru dan konselor dan evaluasi. Jadi kita lihat dari inputnya berhubungan dengan hasil, kita lihat dari prosesnya, tentunya akhirnya pada kita lihat dari outcomes-nya, jadi hasilnya. Karena ini kita lihat dampaknya terkait dengan karena kita bicara tadi pembelajaran, maka kita lihat dampaknya dari si proses pembelajaran tersebut. Tentunya ketika kita bicara pembelajaran, maka kita akan bicara gurunya, kita akan bicara siswanya, kita akan bicara kemampuannya, capability-nya, kita akan bicara experience-nya, pengalaman, dan juga tentunya akan lihat dari pengukuran penilaiannya. Nah, menurut Ari Kunto, evaluasi program juga berarti upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas pelaksanaan masing-masing komponennya, baik yang terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang berlalu dengan mengambil keputusan gitu ya. Jadi keterlaksanaannya nih ya, jadi keterlaksanaan apa nih gitu ya, itu tadi misalnya ada satu kebijakan gitu ya, atau ada satu rules, ada satu regulasi atau apa gitu, tapi kita lihat bahwa ini so efektif or not gitu ya dari komponen-komponen tersebut ya. Jadi ketika memang itu efektif gitu ya, baru kita akan mengukur, dan ending point-nya adalah kita bisa memberikan satu decision ya, atau keputusan. Ada 4 kemungkinan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan suatu program loh. Yang pertama adalah menghentikan program. Kenapa? Karena ternyata kalau dilihat di program ini tuh nggak ada manfaatnya atau nggak ada faedahnya gitu, atau tidak dapat terlaksana seperti sesuai dengan yang diharapkan. Saja kan itu terjadi gitu ya. Ternyata faktanya seperti itu gitu ya, sudah dilakukan pemantauan, monitoring, evaluasi, sudah dianalisa gitu. Jadi decision maker-nya seperti ini. Yang kedua, merevisi program karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai nih yang dengan harapan terhadap kesalahannya, tapi sebenarnya sedikit sih, tapi memang harus direvisi gitu ya, karena
tetap kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan atau kurang sesuai itu tidak bisa menjadi kita abaikan gitu saja gitu. Itu akan menjadi efek seperti kartu domino gitu, karena itu akan terus berkelanjutan. Tapi kalau kita langsung segera revisi, nah insya Allah sih itu akan bisa menjadi program itu akan berjalan maksimal. Yang ketiga, melanjutkan program karena pelaksananya ternyata programnya sesuai loh gitu dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat gitu. Jadi ya ya lanjutkan saja, so must go on gitu ya. Jadi dilihatnya sudah tercapai dari mulai inputnya, dari mulai prosesnya, terus ada dampaknya juga bagus gitu ya. Kalau semuanya sudah bagus gitu, sudah tepat sasaran, sudah terlaksana gitu ya, terus touching gitu ya, langsung bersentuhan dengan objeknya, terus juga bisa memberikan dampak yang terasa secara langsung gitu ya, maka itu program terus dilanjutkan. Dan yang keempat, menyebarluaskan program. Karena programnya berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi nih di tempat waktu yang lain. Ini berhasil nih di sini gitu ya. Yuk kita coba di tempat yang lain gitu ya. Dengan begitu ternyata program ini bisa orang-orang bisa tahu bahwa program ini bagus, bahwa ini bermanfaat, dan ternyata dilakukan di tempat lain juga bisa berhasil gitu ya. Nah, itulah sedikit sekelumit pembahasan terkait dengan evaluasi model maintenance gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.